Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in ala al-din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan teruskan di kajian kita tentang Sayyidul Istighfar dan kita coba dalami makna yang kandung dalam Sayyidul Istighfar ini, terutamanya kalimat-kalimat yang ada padanya. Seperti mana yang dahulu pernah saya katakan dan selalu saya ingatkan kepada saya sendiri, bahwa pengajian kita ini yang selama ini kita lakukan, kalau boleh, bukan sekadar ta'allum, belajar, mendapat maklumat, tapi hendaklah ia bersifat ta'ammuk dan tadabbur. Ini yang saya katakan di mana-mana agar ada istilah ta'allum. Allah mana belajar mencari tahu prosesnya, yakni si pemberi mentransfer maklumat kepada si penerima, itu ta'allum. Jadi katalah, kalau saya tahu sesuatu lebih dahulu daripada jamaah, lalu saya berikan, saya transferkan pengetahuan saya, itu namanya ta'allum. Itu saja, tak lebih dari itu. Yang bahasa Arab belajar itulah. Saya tahu, katalah ini apa, ubi. Saya tahu ubi, oh saya beritahu ini ubi, itu ta'allum. Tetapi kalau bolehlah kajian kita, dan di mana saja kalau boleh, agar umat Islam ini meningkat pengetahuannya, bukan secara ta'allum, tapi at-ta'ammuqu wa tabahhur. Ta'ammuq itu daripada perkataan amik, amik mana dalam. Jadi ta'ammuq maknanya belajar sesuatu dengan lebih mendalam. Ibarat menyelam itu bukan hanya terapung di permukaan air, itu makin dalam, ke dalam. Sebab makin dalam menyelam, makin banyak yang dapat. Dan juga tabahur. Tabahur daripada perkataan bahrun. Bahrun itu laut. Jadi tabahur mana melaut. Mesti dalam lah. Kalau ta'amuk itu mendalam, kalau tabahur melaut mana luas. Itu yang selalu saya istilahkan, kajian mesti bersifat holistik dan komprehensif.
kalau dalam bahasa sekarang. Apa saja kajian? Hasil kajian agama adalah bersifat holistik dan komprehensif. Kalau dalam bahasa tarbiyah Arab, yakni mesti ta'amuk dan tabahur. Sebab dengan begitu kita ya pasti akan mendapatkan maklumat lebih. Tapi kalau secara ta'alum, ya ta'alum ni. Sampai dah. Ta'alum. Ibaratnya tadi saya katakan saya tahu ini ubi, Jamal tak tahu. Tapi saya bagi tahu ini ubi. Nah, itu ta'alum. Dah. Sekarang tahu sama-sama ubi. Tapi kalau dia tanya ubi itu apa sebenarnya? Ya tahu ubi lah. Jadi setiap hari kita pelajari tentang kalimat Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi. Kemudian kita simpulkan bahwa itu adalah syarat untuk seorang mendapat pengampunan. Pertama mesti musyahadatul minnah, kan? Yang keduanya mutala'atul uyubin nafsi, betul kan? Syarat untuk seorang itu mudah mendapat pengampunan bagi dosanya, pertama mesti sentiasa musyahadatul minnah, sentiasa nampak, menyaksi, mengakui akan segala anugerah Allah dan tidak ada satu pun yang dinafi. Yang keduanya, yakni sentiasa melihat, merasai, mengakui, menyadari akan cacat, celah, kekurangan diri sendiri dan amal. Ketika ia mengakui betapa sempurnanya nikmat Allah kepadanya, pada masa yang sama mengakui, menyadari betapa kurangnya, betapa cacatnya, betapa banyaknya aib pada diri sendiri. Nah, yang pertama di situ yakni aku mengakui segala nikmat, kan? Apa yang maksudnya ini? Nikmat Allah. Baik, ini nikmat Allah secara umum terbagi menjadi dua. Dan dua ini adalah kita akui dan tidak boleh menafi. Nikmat pertama namanya nikmat ijad. Nikmat kedua nama nikmat al-imdad. Nih, secara umum nikmat Allah itu terbagi jadi dua. Dalam hal inilah kita contohkan saya. Pertama nikmat al-ijad. Ijad itu maknanya mengadakan atau menciptakan. Asalnya kita tidak ada, lalu Allah adakan. Itu namanya ijad. Asalnya kita tidak wujud, lalu Allah wujudkan. Itu namanya nikmat ijad. Jadi diciptakannya kita oleh Allah, diwujudkannya kita oleh Allah, itu nikmat yang sangat besar. Sangat besar. Kenapa ya nikmat ijad ini nikmat yang besar? Agaknya. Dia jadi ada. Yalah, daripada tak ada menjadi ada itu nikmat yang besar. Di mana nilai nikmatnya? Di mana bertuahnya kita diciptakan, diadakan daripada dia ada. Bahkan ada orang lebih menyesal, lebih baiklah dulu aku tak dilahirkan daripada hidup susah. Lebih baik tak ada. Nilai nikmat ijad sangat besar ini karena ini bahasa mudahnya. Di akhirat itu Allah sediakan apa namanya surga. Ya, surga kan? Tempat nikmat yang kekal abadi. Tahukah kita bahwa setiap ahli surga nanti di akhirat adalah mereka yang dahulu pernah hidup di dunia.
Orang yang tak pernah hidup di dunia tak akan masuk. Bermakna jika Allah hidupkan kita di dunia, wujudkan kita di dunia, mana Allah beri peluang kepada kita untuk dapat surga. Itu nikmatnya di situ. Nikmat hidup adalah dilihat kehidupan ini, kewujudan kita ini adalah kita lihat ia adalah sebagai peluang besar yang Allah berikan kita untuk masuk surga. Sebab itu kita tidak boleh sia-siakan sesaat pun. Kenapa? Karena kalau peluang yang besar ini Allah berikan, yang boleh kita masuk surga, kita sia-siakan, kita abaikan, wa'iyadzubillah, di akhirat juga ada neraka. Ada neraka. Dan semua ahli neraka kelak di akhirat, yakni mereka yang pernah hidup di dunia. So, orang yang tidak pernah wujud di dunia tak akan masuk surga dan tak akan masuk neraka. Gimana tuh? Orang yang tak pernah hidup di dunia, tak pernah diciptakan oleh Allah, tak ada peluang masuk surga dan tak ada peluang masuk neraka. Itu kira okey tak okey? Dia tak ada kita. Jadi Allah ciptakan kita, pertama Allah bagi peluang seluas-luasnya untuk kita masuk surga. Syaratnya nikmat hidup ini, nikmat ijaz ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu bila kita kata, ya Allah, aku mengakui nikmat-Mu ya Allah. Pertama, aku nikmat hidup ini. Dan mengakui ia nikmat Allah, yakni kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Subhanallah, kalau itu ikrar kita dan itu kita coba wujudkan, kita coba zahirkan, buktikan, ya dosa diampun. Jadi pandanglah, anggaplah kehidupan ini mulai pada lahir hingga kita meninggal, setiap saat dalam keadaan apapun, itu adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk masuk surga. Kita sehat, itu peluang untuk kita masuk surga. Ya, caranya dimanfaatkan. Kita sakit, itu pun peluang masuk surga. Macam mana sakit ada peluang untuk masuk surga? Sabar. Sabar. Ya, apa saja. Siang pun peluang untuk kita dapat surga, malam pun. Jadi apa saja. Jadi apa saja. Bermakna setiap inci di muka bumi ini adalah tempat yang sesuai, yang baik untuk kita mendapatkan surga. Saya tunjukkan ayatnya. Penjelasannya ini berikan ayat ini. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 74. Ini dalilnya. Inilah orang yang benar-benar telah mensyukuri, mengakui dan mensyukuri nikmat Allah yang berupa nikmat ijab pertama. 39 ayat 74. Waqalu, dan mereka berkata, siapa yang mereka ini? Kena tahu dulu mereka ini siapa? Waqalu, dan mereka telah berkata. Mereka siapa ni? Dalam ayat ini. Orang yang berada di surga. Ya, ini ucapan ahli surga ni. Allah menceritakan apa yang dikata, yang diucap oleh ahli surga nanti. Nah, salah satu daripada yang dikata, yang diucapkan oleh surga, yakni ini dia. Dia kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Siapa Allah? Alladzi shadaqana wa'dahu. Yang Allah yang telah membenarkan membenarkan akan kami kepada kami akan janjinya. janjinya. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan atau menunaikan menepati janjinya kepada kami. Satu, semua apa yang Allah janjikan pada kita sekarang, semua Allah tepati di sana. Sehingga di surga pun, iyalah betul rupanya apa yang Allah kata jadi semua ada. Yang kedua, tengok. Dia memuji Allah karena wa aurathanal arda. Apa dia? Dan dalam Auratana. Dan dia Allah telah mewariskan kepada kami akan bumi. Allah wariskan pada kita bumi. Yani kita diletakkan di sini untuk menjaga sini, untuk hidup ini, untuk menikmati segalanya. Tujuannya apa? Natabawwa'u minal jannati. untuk kami tinggal. Natabawa. Tinggal. Menetap. Natabawa ayat itu mana? Menyediakan tempat Menyediakan. atau menempah tempat. Senang bahasa bebasnya menempah tempat. Jadi natabawau kami dapat menempah tempat minal jannati dari surga haitsu nasya. Di mana saja Di mana saja kami kehendak. coba apa maksudnya ini? Ya Allah, segala puji kepada Ya Allah karena Engkau telah mewariskan kepada kami bumi. Engkau telah hidupkan kami dan tempat bumi. Karena dengan sebab Engkau ciptakan kami, hidup kami di bumi, kami dapat menempah tempat, menjadi tempat di surga yang mereka sedang tinggal itu, di mana saja kami kehendaki. Artinya masa dan tempat untuk kita buat tempahan tempat di surga. Masa di bumi kita buat tempahan. Sekarang dari sini. Masa dan tempat untuk kita buat tempahan tempat. Lupa siapa tu. Masa dan tempat untuk kita buat tempahan tempat di surga adalah di bumi, di sini dan sekarang. Bumi. Sebab itu nikmat ijat itu nikmat yang sangat besar. Dan itu dikatakan haitsu nasya. Di mana saya kami kehendaki. Di surga ini ada tingkat-tingkat, tidak sama tingkatannya. Karena dahulu mungkin tekadnya apa? Menempah tempatnya tiket ekonomi, ya surga ekonomi ya. Kalau dahulu masih di bumi buat tempahan tiket mungkin kelas, bisnis kelas, ya bisnis kelas. Oke lah. Ini makanya bertuahnya ahli surga. Benar, dan orang apa yang bertuah ini orang yang mengakui, menyadari nikmat ijat itu disyukurinya. Disyukuri. Ini jelas sekali. Wa nikma ajrul amilin. Dan surga itu adalah sebaik-baik balasan orang yang beramal. Bukan orang yang pengangguran. Nah, amal di sini jangan hanya difahami ritual ya, itu silap besar. Silap besar. Allah tak kata surga ada finima ajrul musallin, tak ada. Cari aturan tak jumpa. Amilin. Amilus solihat. Yang beramal mana yang beramal. Apapun amalan, asal niatnya, asal ia apa sesuai dengan kehendak Allah dan diniatkan karena Allah, itu adalah surga. Orang boleh masuk surga melalui jalan perniagaan, boleh. Ramai peniaga masuk surga. Syaratnya masa berniaga menepati apa yang Allah kehendaki. Kerana Allah, surga tempatnya. Pekebun boleh. Bahkan subhanallah, hadis yang saya yakin semua sudah tahu, tapi kadang-kadang kurang memberi kesan ya dalam hati jiwa. Ya, ini kisah bagaimana seorang yang banyak dosa, dalam satu riwayat lelaki, dalam satu riwayat perempuan, kemudian Allah ampunkan dosanya,
kerana melakukan amal. Ya, misalnya, amal itu yakni bagi minum anjing yang Jangan. oh itu. Bisa luar biasa itu. Kalaulah Nabi katakanlah bersabda, Allah ampunkan seorang yang banyak dosa karena dia mati syahid. Senang kita faham. Allah telah ampunkan dosa hambanya karena dia telah mewakafkan apa namanya, apalah seluruh kekayaan di jalan Allah. Paham? Ini tidak. Allah ampunkan dosa orang itu. Selepas karena ia bagi minum Anjing yang anjing, anjing pun anjing liar, anjing kurak pula tu. Jadi jangan remehkan amal itu. Itu amal soleh. Syaratnya ia lakukan kerana Allah. Tengok, amal nampaknya remeh, tapi sangat besar dalam pandangan Allah jika dilakukan kerana Allah. Lagi pula, bagi minuman anjing itu bukan larangan agama, itu perintah agama. Jadi jangan fikir orang masuk surga, yang peluang surga itu mesti orang haji saja. Memanglah orang haji ada jaminan surga, haji mabrur kan. Tapi jangan hanya mencari surga melalui jalur yang seperti ini saja. Sebuah hari saya katakan bagaimana ada seorang ahli surga, kata Nabi, dia hidup bebas bersukaria saja. Memang happy go lucky lah. Kan? Boleh senanglah. Jadi Nabi ditanya, apa amalan yang dilakukan ya Rasulullah? Oh, dahulu dia pernah terbang ranting kan. Jadi ada pokok yang menjulur ke laluan orang. Jadi dia fikir tahu ranting dari pokok ini mengganggu orang yang lalang lah. Jadi dia potong agar tidak ganggu. Itu dapat pahala lebih di surga. Jadi itu namanya amal soleh. Bermakna tidak ada orang yang tidak punya peluang untuk masuk surga di dunia ini. Siapa pun dia. Mulai pada orang yang paling mungkin susah, yang paling senang, yang tinggal di mana saja. Karena tengok, setiap inci di muka bumi tempat yang subur untuk orang buat tempahan tempat di surga. Terpulang mau surga yang paling atas, paling tinggi, paling rendah, ekonomi kelas atau mungkin ya tambah murah, silakan. Amin. Ini namanya nikmat ijab. Jadi syukurilah. Tapi terkadang ini menyesal aku hidup. Lebih baik kalau tak hidup susah. Ya Rasulullah. Apa dengar kalau mati kemudian masuk surga orang seperti itu? Hidup susah, kemudian karena tak tahan hidup susah, lalu bunuh diri, masuk neraka. Lembu pun tak berani buat begitu. Iya, lembu pun tak ada yang bunuh diri. Saya tak pernah dengar ada lembu stres begitu bunuh diri. Dia lebih rela disembelih, dikorbankan. Masya Allah. Walaupun lembu tak dapat pahala, tapi dia rela dikorbankan pada bunuh diri. Ini manusia sih, oh mati lebih baik aku mati, lebih baik Allah Akbar. Wah, setiap saat dalam kehidupan ini, sesaat pun itu mana kita masih punya peluang untuk buat tempahan tempat di itu nikmat ijab kita akui dan nah yang kedua ini ada kaitan nih sebenarnya saya jelaskan sekali. Nikmat ijab yakni nikmat penciptaan. Asalnya kita tidak ada, kemudian kita selepas kita ada, tiada wujud, Allah tak biarkan. Allah tak biarkan. Bayangkan kalau selepas kita diciptakan, hidup, lalu Allah biarkan tidak diberi apa-apa keperluan untuk hidup. Makan tak bagi, minum tak bagi, oksigen tak bagi. Gimana lagi? Jantung kita tak berfungsi. Nah, apa saja keperluan hidup yang kita perlukan untuk membolehkan kita terus hidup, terus senang, terus boleh bekerja, itu namanya nikmat imdad. Makanan belum pun lahir sebenarnya, belum pun Allah beri kita nikmat ijab, imdad ini sudah ada. Bumi sudah ada jauh lebih awal daripada kita.
Oksigen sudah cukup sebelum kita lahir. Makan, minuman, air semua. Itu namanya ijab. Nah, tapi ya, orang baru dapat nikmat imdad apabila ia telah mendapatkan nikmat ijab. Mungkin tak orang tak ada ijab tapi ada imdad. Wujud pun tidak, memang benda. Ya, inilah. Jadi seakan-akan baik sekarang aku ciptakan kamu, aku adakan wujud kamu wahai hambaku. Ini nikmat besar. Karena dengan terciptanya kamu, maknanya kamu punya peluang yang besar untuk dapat surga kelak. Tapi untuk mendapat surga itu, kamu kena beramal. Amal, 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 amal. Nah, untuk memudahkan kamu beramal, aku bagi kamu indah. Kamu lapar perlu makan, aku bagi makan. Kamu perlu air, aku air. Kamu perlu apa namanya oksigen, aku oksigen. Aku perlu siang malam bagi. Jantung kamu perlu aku. Ini semua imdad lah. Tersediakan. So hakikatnya di mana kurangnya kita ini di hadapan Allah? Kenapa tidak berkurang? Kita dijadikan surga, peluang untuk surga diberikannya, segala kemudahan untuk dapat sana diberikannya. Apa ya? Ibaratnya ada orang yang kaya raya, dermawan, pengasih, lalu kita panggil, dia panggil kita. Saudara, awak datang rumah saya, pergilah, nih rumah saya di Johor Bahru. Kalau awak datang sini, nanti saya akan bagi awak separuh harta saya, pegang percuma. Dan juga pulau sebelah itu aku bagi kamu, percuma. Lenang kamu. Tapi tak apa, aku bukan nak bagi segala-galanya yang aku miliki di Johor Bahru. Kalau kamu nak pergi Johor Bahru, tak apa namanya susah, nih aku bagi nih kita dia. Kamu apa untuk kendaraan. Kalau kurang laju, ini helikopter. Kalau kurang laju, ini private jet. Nanti kalau kamu lapar, ini. Kalau kamu apa semua kemudahan gitu, takkan kita tak nak pergi sana. Segala kemudahan disediakan, driver disediakan. Bahkan kalau kamu demam-demam, dokter pribadi sebelahnya ada. Datang ke Johor dan dibagi kekayaan itu. Mana ada. Tapi Allah begitulah sifatnya pada hambanya. Hai hambaku, aku ciptakan di akhirat kekal abadi kesenangan. Nah, untuk mendapatkannya, pertama aku ciptakan kamu. Tapi setelah aku ciptakan kamu, aku tidak biarkan kamu mati kelaparan, tak boleh nafas. Semuanya. Kalau kamu gunakan semua ini untuk buat tempahan tempat di surga, syaratnya gunakan, manfaatkan nikmat ijab dan nikmat imdad untuk amal. Ingat ya, ayat tadi ujungnya amilin ya. Amal itu amal. Situ orang masuk itu boleh belajar, Masya Allah. Senyum pun amal masuk surga. Kalau senyumnya betul, kalau senyum-senyum sengi-sengi ya neraka lah. Bagi salam surga, tolong orang surga, mengampunkan salah orang surga, membersihkan apa kotoran surga, turap jalan depan rumah karena kalau tak turap nanti ada orang surga. Ya Allah. Binti dia ikhlas. Tengok katalah kawasan rumah pula tak kemas, lalu dia coba kemas, dibersihkan. Surga, sarannya dia ingin mengamalkan an-nadhafatu minal iman. Oh, Islam itu kata kebersihan sebenarnya daripada iman. Jadi niatnya ya nak itu Islam suruh kita bersih, Allah suka bersih, Nabi aku dapat pahala itu kemas rumah. Iya. Syaratnya itulah, itu nama amilin. Jadi itu saya hanya mengatakan, jangan kita pikir amalan yang boleh masuk itu hanya zikir dan wirid. Itu aja maksud saya. Asalnya ikhlas, benda itu harus tidak dosa. Bahkan ada dalilnya, contoh, kemas itu Islam suruh. Bersih, Allah suruh. Teratur, Allah suruh. Disiplin, Allah suruh. Jadi
Orang boleh masuk surga. Walaupun kerjanya istilahnya hanya ya menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Masuk surga. Kita pun. Menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Masuk surga. Masa tengok Rio semua kuali putih hanya. Masalah dibuat masalah. Bila tu buat masak, kuali apa jadi? Hitam. Hitam kemudian dibasuh. Surga namanya hitam. Putri Nabi namanya Fatimah Az-Zahra. Ya Allah ya Tuhanku. Dia nak maaf ya pada zaman Nabi. Manalah ada budak sekarang. Beliau bila nak bagi makan pada keluarganya Ali dan kedua anaknya. Jadi kena apa tepung tu kena Dikisah. dikisah sendiri, bukan dah jadi tepung. Jadi gandum ke apa tu kena di apa ya saya. Zaman dulu kata 14 apa yang macam mana kayaknya nak buat tepung daripada gandum. Ditumbuklah. Ialah 14 abad yang lalu. Mana tu? Nah, lepas itu pula nanti kena itu Masya-Allah. Kemudian nak masak agak-agak apa tu? Pakai oven atau elektrik? Sampai tangan Fatimah tadi kematu kan? Kematu. Jadi Ali bin Abi Thalib pun kasihan, tapi apa boleh Ali kerja di luar untuk tanggungjawab. Dia akhirnya mencadangkan apalah agak-agak kalau kau mau wahai Fatimah jumpa Rasulullah, mintalah bantuan, diantarlah pembantu ke apa. Tapi Nabi tidak antar apa pembantu. Malah diajar doa, disuruh apa nak baca zikir begitu. Kali ini rupanya surga itu kapal. Apa? Kematu. Sama kematu tangan putri Nabi dan dalam hadis Nabi Fatimah Zahra yakni orang pertama yang diizinkan oleh Allah untuk jumpa Nabi di surga. Nabi orang pertama masuk surga. Orang pertama yang diizinkan Allah masuk surga apa? Jumpa Nabi surga jadi Fatimah. Di dunia tangannya. Dan itulah nak aminin. Jadi jangan fikir putih Nabi semua 20 jauh hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ini memahami Islam itu disempitkan. Akhirnya Islam tidak maju. Seakan-akan Islam hanya cerita tentang ibadah ritual, itu masalahnya. Tengok sahabat Nabi. Apa semua sahabat Nabi ini pakar tafsir semuanya? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Bahkan kalau boleh lihat, dan sangat populer, orang Yaman, namanya Qais Al-Qarni itu, kan, orang miskin, bahkan itu gila oleh masyarakatnya, karena buat kerja yang tak masuk di akal. Bela untanya kandangnya di atas bukit, dikembalanya di bawah. Jadi tiap hari apa nak gendong unta naik sampai unta itu besar. Rupa-rupanya ia ingin memenuhi permintaan ibunya. Ibunya ingin apa nak pergi haji. Tapi nak pergi haji mana ada wang, dia orang miskin. Ibunya pula lumpuh. Akhirnya digendong. Jadi macam mana agar dia mampu menggendong ibu daripada Yaman ke Makkah? Berlatihlah berbulan-bulan gendong unta tu punya latihan. Jadi daripada anak unta yang kecil hingga besar pun dah apa? Yalah kalau hari-hari kan tak rasa ni kan. Akhirnya dia yakin kalau setakat ibu sampai itu sekali. Orang miskin berbakti pada ibunya, kerjanya hanya mengolah kambing macam yang difikir yang macam mana nak menyarai kehidupan ibunya, makan minum, dan itu dia taala. Nabi kata, ini orang doanya sangat makbul. Nabi pesan pada Umar, nanti kalau kamu jumpa orang Yaman nak pergi haji, kamu tanya mereka, ada tak orang yang bernama Qais Al-Qarni? Bahasa mudah, Qais Al-Qarni kata Nabi, yakni manusia yang sangat populer, terkenal di kalangan masyarakat langit, penduduk langit, walaupun tidak dikenal oleh masyarakat bumi. Di bumi tidak populer, tapi kalau malaikat
Itu namanya kois al-Qurani. Apakah ibadahnya karena rajin saya qiyamul lail? Tidak. Bakti pada orang tua. Yang dia macam mana nak menjaga orang tuanya, cukup makan minumnya. Ya, sholat lah. Maknanya ibadah ritualnya yang ngam-ngam. Nak kata adakah dia ada wakaf masjid? Wakaf masjid apa nak? Itu namanya amilin. Jadi cara yang Allah berikan pada hambanya untuk buat tempahan surga itu macam-macam. Sebab itu Allah tutup tadi ajrul amilin. Ya, ya amilin ya. Bukan mukminin atau musallin atau apa lagi lah. Jadi sifatnya umum kalau amilin itu apa saja perbuatan amal kita yang diizinkan oleh Allah dan kita niatkan karena bekerja rajin cari sing halal ibadah, berniaga dengan jujur ibadah, menjaga keluarga dengan amanah ibadah. Masya Allah. Bahkan Nabi kata la'bul rajuli bi ahlihi, bermain-mainnya seseorang dan ahli keluarganya, anak cucunya, itu pun ibadah. Ibadah. Sehingga Nabi biasa kan, kalau dalam bahasa sekarang, Nabi ini jadikan kuda-kuda oleh Husain. Cucu Nabi ini main kuda-kuda dengan Nabi. Jadi Nabi dianggap macam kuda, sebab kan selalu megang di belakang. Dan itu biasa. Itu biasa. Sebabnya ini nikmat yang wajib kita apa? Akui kan wa abu ulaka bini matika alayya. Nikmat apa? Nikmat ijaz dan imdad. Kita akui dan jadi menggunakan yang mengamalkannya. Ada tak sekarang yang mana orang apa yang ada yang hidup sekarang yang tidak dapat nikmat ijaz? Sekarang orang yang sedang hidup ini ada yang tak mendapatkan nikmat ijaz? Tak ada lah yang hidup. Baik, semua orang yang dapat nikmat ijaz ini, katalah di Malaysia ini, ada tak yang tidak dapat imdad? Jadi bila dia mengakui dan Allah Akbar, dan Allah berikan ini bukan untuk apa namanya kita miliki, tapi untuk tadi dalam surah Az-Zumar tadi, untuk kita buat tempahan tempat di surga. Jadi ini adalah peluang yang sangat besar. Kemudian mutala'atul uyub apa di situ? Abu'u selepas abu laka bini mati karya wabu bidambi. Apa maknanya? Abu bidambi dan aku abu bidambi. Aku mengaku dosa, bukan dosa. Dosa-dosaku. Dambi. Kita mengakui segala kesalahan kita. Baik. Jadi kita coba ta'amuk. Kesalahan yang kita selalu gunakan istilah dosa itu dalam bahasa Arabnya yang sekarang bermacam-macam. Ada istilahnya dambun, betul? Ada. Dambun apa artinya? Dosa. Ada lagi istilahnya ismun. Dosa. Apa ismu? Ismun. Dosa. Ya, ada kesalahan kan? Ada lagi banyak perkataan as-sayyi'at. Apa makna sayyi'at? Dosa. Dari tahun keburukan kan? Dosa atau apa? Dosa. Ada lagi yang istilah yang lain, ya ini namanya al-maksiyat. Al-maksiyat. Maksiyat maknanya apa? Maksiat. Ini dosa atau pahala? Dosa.
Ada lagi namanya al-khati'ah. pun jatuh. Al-khati'ah mana Salah. kesalahan. Dosa apa pahala? Dosa. Tengok. Kemana Al-Quran punya banyak istilah untuk menunjukkan perbuatan yang salah. Semua ini yakni istilah-istilah bagi menunjukkan perbuatan yang salah. Maknanya perbuatan yang akan mendapatkan apa? Siksa. Siksa, bukan pahala. Dambun mengabarkan siksa. Ismun pundus apa? Siksa. Demikian saya maksiat dan khoti. Hanya mungkin kita biasanya untuk membezakan maksud istilah-istilah agama ini. Walaupun semua ini benda yang buruk ya. Ini semua yang buruk, benda buruk nih. Nama bagi perbuatan yang tak baik. Tapi karena kita ingin membezakannya itu sederhana sekali. Dambun, apa? Belanya? Dosa. Bisa. Ismun. Dosa macam mana tak tahu Ustaz. Sayyi'ah. Pun kesalahan dosa. Keburukan kan? Kejahatan kan? Kejahatan. Dosa ke bukan? Dosa. Maksiat. Pun dosa. Maksiat pun maksiat. Dosa ke bukan? Dosa. Dosa juga. Khati'ah. Kesalahan. Kesalahan. Dosa ke Dosa. bukan? Macam mana semua dosa tapi saja bisa? Definisi Nah, satu dosa. nah itulah. Jadi bila kita kata Abu Ulaka bidunubi, aku mengakui segala dambun. Nah, yang pertama dambunnya itu saya letakkan yang pertama. Lalu apa bezanya sebenarnya dambun ini dengan istilah-istilah ini? Baik, dambun. Baik, saya tak gunakan terjemahan dahulu ya dari segi istilahnya. Istilah. Karena semua ini merujuk pada perbuatan salah itu aja. Semua ini lima ini semua merujuk pada perbuatan amalan yang tak betul. Bila tak dapat pengampunan akan dibalas dengan siksa. Itu persamaannya. Tapi kenapa ada istilah-istilah agak istilahnya berbeza? Nah, kenapa berbeza? Baik. Bila Allah sebut dambun, mas kalian, ad-dambu itu yakni ma yu'abul insan alaihi wa fil asya al-akhdud. Dambun yakni sesuatu perbuatan atau amalan yang dengannya seseorang itu dicela atau sesuatu yang berakibat keburukan. Itu dambun. Dambun adalah sesuatu yang dengannya seseorang itu dicela, bukan terpuji. So, apa saja perbuatan yang bila dilakukan menyebabkan orang itu tercela, bukan dipuji, maka perbuatan itu disebut dambun. Contoh, katakanlah orang mencuri, itu membuat orang terpuji atau orang berbohong, itu hanya apa? Dapat gelaran CKK atau dapat pingat kebesaran. Apa jasanya pembohong? Tahu kan? Itu betul. Atau perbuatan yang berakibat buruk. Apa perbuatan yang akibat buruk itu bahasa Arabnya dambun. Contoh ya. Ini dari segi bahasa dulu ya. Katalah ada jambatan. Dan jambatan itu sebenarnya sudah tak layak untuk dilalui ya. Sehingga dibagilah apa namanya notis tembok besar. Ya. Dilarang menyeberangi jambatan ini kendaraan yang melebihi 3 tan umpamanya. Kendaraan lebih 3 tan tak perkenankan dulu karena kalau mungkin akan tuh basikal bolehlah, motosikal boleh. Tiba-tiba ada lori bawa muatan 5 tan.
nyebrang jembatan itu. Setelah nyebrang jembatan, akhirnya jembatan itu perbuatan driver lori kan, yang berani menyeberang itu mengakibatkan Jabatan apa? Mengakibatkan lorinya jatuhnya apa lori ke sungai itu benda elok tak pun tak elok. Apa sebabnya? Apa sebab lori tadi jatuh? sebab jabatan tidak perlu. Salah. Ya, jadi orang driver lori yang menyeberang tadi kan yang membawa lori tadi itu perbuatan. Yang perbuatan itu akibatnya lori itu, nah itu namanya dosa. Itu namanya dambun. Apa saja? Contoh, ada orang, apa perbuatannya? Perbuatannya yakni apa namanya makan durian. Perbuatannya makan durian. Berapa biji? Tak banyak, hanya 15 biji. Ya. 12 biji. Dokter bagi tahu orang ini ada macam-macam penyakit. Penyakitnya tak banyak lah. Orang ini dokter kata apa penyakitnya ya ini pakai aja lah. Belum suka pakai. Penyakitnya baru ini pakai, belum suka pakai. Jadi maknanya walaupun baru mini makan, tak boleh makan sembarangan kan. Dokter kata termasuk yang awak tak boleh makan, cik, ya ini durian. Ya kalau hanya satu bolehlah. Ini harganya 15 biji. Akibat dengan sebab makan durian 15 biji, akibatnya orang tadi kolaps, masuk ICU. Nah, perbuatan yang mengakibatkan buruk itu namanya dambun. Paham di situ? Dambun itu maksudnya. Dambun dengan danabun beruntungnya sama apa? Ya. Ini dambun, betul ada istilah danabun. Apa danabun? Ekor. Betul. Danabun kan ekor. Jadi macam mana ekor dengan dosa rutenya sama? Ya karena perbuatan yang berekor buruk. Berekor? Ekor tuh di belakang kan? Jadi perbuatan yang akibat belakangnya. Ya iya. Ada budak bawa kereta, bukan main laju, waduh ada Maranda speed limit hanya 70, dibantainya 17. Dia hanya boleh secepatnya had laju 70 km sejam. Ini bawa kita 170. Licin pula. Dengan sebab ia mandu kereta yang melebihi had laju, licin pula, maka kita aksiden terbabas. Akibatnya kan buruk kan? Maka perbuatan budak wakita yang segitu namanya dambun. Dari segi bahasa. Jadi dalam bahasa mudahnya, dambun yakni suatu perbuatan yang dilakukan orang yang sengaja menjerumuskan diri pada kebinasaan. Ya, Sendiri buat. Ada orang tinggal sholat dengan sebab tinggal sholat akan diazab. Ya ampun betul. Apa satu perbuatan kita yang membawa akibat buruk? Istilah agama dambun. Rutnya sama dengan danabun. Danabun ekor. Jadi yang mengikuti lepasnya. Sebab itu bila Allah kata, Nabi ajar kita, Abu ulaka bidambi. Aku mengakui ya Allah segala dambun, mana segala perbuatan yang pernah kita lakukan, di mana perbuatan itu sebenarnya akan punya akibat buruk. Itu minta ampun pada Allah agar Allah tak timpakan keburukan, agar Allah halal. Itu makna dambun. Dan dalam Quran contohnya lah banyak ya sih dalam Quran. Ya karena kita ta'amuk jadi supaya lebih bertanggung jawab kita tengok ayatnya lah. Satu di antaranya contohnya lah dalam surah Yusuf ayat 29.
Yusuf surat 13 ya. Surat 13 ya. Oh, 12. 15. 12. 12 ayat 29. Ini ucapan Al-Aziz, Raja Mesir, penguasa Mesir, ya, kepada Yusuf. Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadza. Apa itu? Palingkan dirimu, wahai Yusuf, an hadza, daripada ini. Ini ceritanya apa nih? Selepas istrinya ya, apa FL-nya tertangkap basah. Ini ceritanya, jadi FL tertangkap basah, kejar-kejar Yusuf. First lady lah FL. Dengan kejar itu, dia didapati apa kita keluar, maka bosnya orang besar sudah ada di depan pintu. Dia nampak mana yang salah istrinya. Tapi macam mana kalau rakyat tahu yang sebenarnya yang salah itu istrinya, istri pembesar pula. Jadi nasihat apa raja yang zalim ini, so palingkan diri, so udahlah kamu anggap adanya semua. Jangan kamu besar-besarkan peristiwa ini. Nanti mana jangan kamu saja, apalagi jangan kamu wajarkan. Sudah anggap saya tak pernah berlaku. Lalu dinasihati pada istrinya, wastaghfiri li dzambik. Dan kepada engkau, wahai first lady, mintalah ampun li dzambik. Bagi dosa. Ya, terima dosa. Di sini maksudnya perbuatan perempuan tadi, istri besar, mengejar-ngejar Yusuf. Itu perbuatan yang akan berakibat buruk. Bukan hanya akibat buruknya di akhirat, tapi juga di dunia. Coba bagaimana jika masyarakatnya atau rakyatnya tahu bahwa istri pembesar melakukan kerja yang tak senonoh dengan pembantunya. Hancurlah marwahnya. Itu namanya dambun. So, apa saja perbuatan kita, tindakan kita yang berakibat buruk. Sama ada di dunia atau akhirat. Sama ada pelanggaran terhadap hukum syarak atau pelanggaran terhadap hukum takwini. Sama pelanggaran terhadap hukum tasyri'i atau takwini. Ya dah tahulah bahwa kopi itu masih panas menggelegak, lalu diminum. Dengan sebab minum kopi yang masih panas, apa akibatnya? Itu akan dekat. Belum terkali langit sudah hangus. Nah itu namanya dambun, apa namanya dari segi bahasa, karena ia melanggar kodok takwini namanya. Kan kodok takwini panas tak boleh diminum, kodok takwini kan. Kodok Allah ada takwini, ada tasyri'i. Nah, ini orang melanggar kodok apa nih? Istri pembesar ini melanggar kodok apa nih? Tashri. Dosa. Tasyri'i. Pertama dosa dari syarak. Tapi ialah waktu itu bukan orang Islam. Dia bukan Islam. Yang keduanya, ya ini kodok takwini jelas. Pasti akan menyatukan harga diri, muruahnya, dan tapi itulah karena rajanya itu zalim, jadi coba ditutupilah. Cacat. Ini dambun. Kemudian ada istilah lain, itmun. Ingat ya, kelima-lima istilah ini semua merujuk pada perbuatan tak elok. Semua tak elok. Semua tak elok. Jadi bukan dapat pahala lah. Tapi bila sesuatu itu dipanggil ithmun yakni mukhalafatu amrillahi alaihi wa tutlaqu ala af'alil muqillah li thawabi aw allati tasbiqa. Ithmun yakni menunjuk pada perbuatan. Ini semua perbuatan yang dengannya pahalanya berkurang. Orang melakukan
perbuatan yang dengan perbuatan itu menyebabkan pahala berkurang. berkurang. Contoh, sholat itu Nabi kata ada sholat seorang itu ditulis 100%, 10/10. Ada yang hanya diberi pahala 1/4. Ada yang ditulis 1/3. Ada yang separuh saja. Maknanya pahala yang Allah berikan pada orang yang sholat itu tak sama. Ada yang dapat 100%, ada dapat 70, ada dapat 30. Tak sama. Kenapa pahala sholat yang diambil seorang tidak sama, sedangkan jumlah rakaatnya sama? Apa yang memberikan pahala sholat itu menjadi berkurang? Perbuatan yang menyebabkan amalan pahala itu berkurang, perbuatan itu namanya ithmun. Namanya ithmun. Contoh, sholat yang dapat pahala 100% dari sisi syarat, mana sholat yang nilai ta'ala dan khusyuk kan? So, tetapi bila sholat yang itu walaupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi khusyuknya hanya 60%-nya, nilai khusyuknya hanya 60%. Maknanya yang 40% tak khusyuk kan? Yang 40% itu boleh mengurangi pahala kan? Nah, yang 40% itu namanya ithmun. Ya. Ya, contohlah, makan ini sebenarnya sangat sedap, sempurna. Tapi kenapa jadi tak sedap? Pasal ini lah. Kurang sedap karena kurang garam. Nah, kurang garam itu namanya ithmun. Apa saja perbuatan atau sesuatu yang mengurangi pahala. Bukan tak dapat pahala. Bukan menghapuskan pahala. Baik, kalau itu ria, itu ismun atau bukan kalau itu ria? Ismun. Ria. Ya dosa. Enggak, jangan cerita dosa dulu. Ini cerita bahasa Arab. Berapa semuanya. Ria itu ismun atau bukan? Ismun. Ria, amal ada ria. Itu bukan ismun, itu dambun. Ismun kan hanya mengurangi. Sedangkan bila amalan dari ria, pahalanya kurang atau ilek. Macam mana ilek boleh ismun? Bukan menghapuskan, mengurangi. Mengurangi Sholat ada ria, tak ada pahala sama sekali. Bukan pahalanya kurang. Kalau pahala kurang masih oke lah. Oh, sholat amalan ada ria, tak apa, masih dapat pahala, tapi hanya 75 lah. Wah, itu oke tuh. ismun. Sedangkan ria ini bukan mengurangi pahala ibadah. Hapus. Ria boleh kalau itu ria bukan masuk Ismun. masuk dalam Sambun. Allah Akbar. Boleh bezakan itu? Boleh? Tahu bezanya? Baik, sekarang saya tunjukkan ini ayat cerita tentang apa ya? Marahili tahrimil khamr. Fasa-fasa atau peringkat-peringkat pengharaman arak. Kita tahu ya dalam Al-Quran dan syariat Islam, arak ini diharamkan oleh Allah bukan dengan sekali ayat, tapi peringkat-peringkat. Ayat pertama tentang arak, Allah hanya cerita daripada buah tamar, anggur, itu rezeki yang halal. Itu yang halal itu anggur. Tapi kamu menjadikannya, membuatnya minuman yang memabukkan. Semasa ayat itu turun, arak belum haram. Allah hanya tahu dari buah anggur itu rezeki yang thayyib dan juga boleh dibuat minuman yang Mabukkan. itu orang masih lembut karena belum haram. Tapi sudah diberitahu unsur negatifnya. Kemudian berkata lagi tentang tanya tentang arak. Oh,
arak itu adalah ada manfaatnya, tapi juga ada apa madaratnya, ada madaratnya. Kemudian ada lagi ayat, jangan kamu dekati sholat Bila mabuk. sehingga kamu bantu sukaro dalam keadaan mabuk. Bila Allah kata jangan kamu sholat sedangkan kamu masih mabuk, itu yang dilarang mabuknya atau sholat dalam keadaan mabuk? Ayat itu dalam surah Al-Maidah, la taqrabus sholata wa antum syukara. Jangan kamu mendekati sholat, jangan kamu mendekati sholat sedangkan atau dalam keadaan mabuk. Jadi apa yang dilarang oleh Allah? Sholat dalam keadaan mabuk. Kalau itu mabuk masa ayat itu turun masih boleh Masih atau boleh, masih boleh. masih boleh. Yang tak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Jadi kalau nak sholat isya dulu baru mabuk. Begitu. Begitulah maksudnya. Nah, ya memang belum haram. Jadi tak dosa. Tapi ketika ketika orang bertanya tentang arak, ada ayat, coba perhatikan satu di antara ayat-ayat tadi. Qul fihima ithmun kabirun dalam surah Surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Oh, ini ayat kenduri gitu kan. Lupa saya. 219. Ini ayat kenduri. Kenduri. Ya. 2219. Islam adalah agama Islamnya agama yang paling menggalakkan umatnya rajin kenduri. Ada orang tanya, mana ada kenduri dalam hadis? Mana kenduri? Ya itu mana ngopinya belum pekat. Ya kalau tanya dalil kenduri tak ada. Ya yuridina amanu la kenduriu tak jumpa lah. Jadi kadang memahami Quran itu terlalu sederhana tuh Mas. Kenduri itu maknanya apa? Kalau di yang lebih tepat secara ilmiah, pengertian kenduri. Kan berkongsi nikmat dengan orang lain. Kita merasa punya bahan makanan yang banyak, yang tak habis kita makan seorang, lalu kita masak banyak-banyak dan ajak kawan makan. Itu kan kenduri ini. Dan itu disuruh oleh agama. Dan kalau ayat ini dipraktikkan, orang Islam mungkin setiap hari akan kenduri. Jadi sempurnanya sempurna apa? Sempurna ini al-afu di ayatnya. Karena merasa punya kelebihan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang khamar, arak dan judi. Kul, katakan Muhammad, jawab, fihima, pada keduanya, pada perbuatan judi dan arak, ithmun kabirun, Sebesar. ithmun yang besar, tapi tengok, wa manafi'ul linnas, Ada manfaat. dan manfaat Manusia. beberapa bagi manusia. Hanya saja ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dosa. Ithmunnya lebih besar daripada Manfaatnya. tengok. Jadi dalam arani, dalam ayat ini ada tak kebaikannya? Ada. Dalam ayat ini ada, tapi ada tak unsur yang mengurangi kebaikannya? Ada. Ada unsur yang mengurangi kebaikan, itu namanya ithmun. Benda itu baik 100%. Nah, tiba-tiba ada benda yang menyebabkan nilai kebaikan 100% itu menjadi kurang. Tinggal 40%. Nah, apa saja yang boleh mengurangi kualiti kebaikannya, itu dalam bahasa Arab disebut ithmun. Kalau itu berkaitan dengan kualiti benda. Kalau berkaitan dengan pahala, pahalanya sepatutnya 100%. Tapi karena orang itu melakukan satu perbuatan, yang dengan perbuatan itu
pahala ibadah tadi jadi berkurang. Maka perbuatan yang menyebabkan kurangnya pahala disebut ismun. Jadi amal itu bukan tak ada pahala sama sekali. Pahalanya kurang. Benda itu bukan tak ada manfaatnya. Kalau kan ada manfaatnya. Tapi ismunnya lebih besar. Jadi kebaikannya menjadi kurang. Karena keburukannya atau yang mengurangi nilai kebaikannya lebih. Di sini disebut ismun, bukan dambun. Hati-hati, bukan dambun. Walaupun terjemahnya mungkin apa terjemah ismun kabir, dosa besar gitu ya. Semuanya dalam adalah dosa besar. Coba kalau kita memahami itu dosa besar. Dan ayat ini, ayat ketika diturunkan arak belum diharamkan secara total. Macam mana Allah kata di hati-hati dosa besar yang mesti ditinggalkan? Bila ia dosa besar seperti mana yang kita pahami, sepatutnya arak sudah diharamkan ya, tapi belum. Tapi kadang-kadang itulah orang bagi dalil itu. Wah, minum arak ini dosa besar. Dalilnya yakni Al-Baqarah 2000. Minum arak dosa besar itu betul. Surah disebut Al-Baqarah 219 itu juga betul. Tapi menjadikan Al-Baqarah 219 sebagai dalil atas apa? Dosa besar arak itu yang tak betul. Ini yang sering kali berlaku. Jadi dalilnya betul. Dalil itu inilah ini dalil. Menjadikan dalil untuk menjustify suatu pendapat itu namanya istidlal. Jadi istidlalnya yang salah. Dia bukan dalilnya betul. Istilah itu mana menggunakan dalil untuk mau apa tuh? Ya, untuk menjustify satu pendapat. Kan memang dosa besar. Tapi ingat ayatnya bukan ini gitu loh. Kalau kita tahu arak adalah dosa besar, bukan ini. Arab sebab ayat ini walaupun dikatakan ismun kabir, ketika ayat ini turun, arak belum diharamkan secara 100%. Allah hanya memberitahu pada kita bahwa dalam arak itu, unsur arak itu ada kebaikannya, manfaatnya, tapi juga ada keburukannya. Hanya saja potensi keburukannya lebih besar. Sehingga keburukannya itulah yang mengurangi kebaikannya. Sesuatu yang mengurangi kebaikan, sesuatu yang mengurangi pahala, bahasa Arabnya bukan. Dan nampak di situ? Zampun tu semuanya lah. Ya, zampun tadi sesuatu yang akibatnya buruk total. Ibarat lori tadi langgar, yang terjerumus ke sungai bukan drivernya, lorinya juga. Bukan drivernya juga, tapi tayarnya tersangkut. Saya mirnya pula tak jatuh melayang. Tahu itu bedanya? Jadi lihat sekarang contoh yang lebih mudah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah juga 203. Ya, baik kita coba ta'amuk gitu. Kadang istilah-istilah ini terjemah yang sama, jadi kita tak dapat pengertian. Dalam Al-Baqarah 203 ayat agak panjang, tapi saya baca itu ya, sekeratan ayatnya. Ini kisah tentang apa nih? 203 Al-Baqarah. Ayat ini cerita apa? Berkaitan dengan hukum orang sedang mabit di Mina. Ayat ini cerita tentang orang jamaah haji, kan? Tentang mabit di Mina. Wukuf di Arafah, pergi ke Muzdalifah, kemudian di Mina.
Di Mina biasanya berapa menurut syariat? Berapa hari? Tiga. Menurut peraturan syariat 3 hari kan? Tapi tengok ayatnya. Faman ta'ajjala fi yaumaini. Hari. Maka Siapa saja. siapa saja yang bersegera. Ajar itu bersegeralah. Ajar. Pada Fi 2 hari. yaumaini. Adalah Maknanya menginap di Mina 2 hari saja. Walaupun Nabi 3 hari. Fala ithma alaih. Allah kata. Allah tak kata fala damba. Tahu apa sebabnya? Apa makna fala ithma? Maknanya Tidak ada ithma atas orang itu. Maksudnya apa? pada Itu 2 hari. Waman ta'akhara, dan siapa yang akhir kan mengakhirkan, maknanya bukan 2 hari tapi 3 hari. Cukup. Fala ithma alaih. Tapi Mau tak 2 dosa. ke mau 3 lah ithma alaih. Maknanya yang balik 2 hari saya kemudian pergi ke Makkah, pahalanya tidak kurang. Kan ismu tadi perbuatan yang mengurangi pahala. Yang menginap 3 hari pun tidak mengurangi. Ya, mak pilih yang mana? Nak 2 hari atau 3 hari? Sama-sama pahalanya tidak kurang. Tengok keadaan. Bagaimana Allah bagi kemudahan. Tapi kadang tidak, tuan-tuan. Kita ini kurang senang, kita pencet. Tahanlah kita itu tak tahan. Ini bukan masalah tahan tak tahan. Jauh-jauh kita takkan hanya 2 hari kan. Maksud saya begini, kalau Allah bagi pilihan itu dan kedua tidak memberikan impak yang kurang, jangan kita merasa yang 3 hari lebih baik dari yang 2 hari. salah. Itu pahaman itu tak betul. Allah sendiri kata, Bang. Kerja kata. Tapi kalau kita rugi kita, ini bagi untuk hari pertama, lagi kita jauh-jauh, lagi kita bukan nak kerja, lagi semua kita dah pencin, apa? Apa dia fikir kalau tinggalkan Mina 2 hari, apa? Kalau di Makkah nanti dia akan jalan-jalan. Di Makkah juga boleh ibadah. Tengok bagaimana indahnya bahasa Quran. Ithmun itu perbuatan, artinya walaupun orang itu hanya bermalam 2 hari, pahalanya, pahala maafnya tidak kurang. Yang 3 hari pun tidak. Nah, bagaimana Allah suruh yang mana? Suruh 2 hari ke 3 hari? Ayat ini. Sukati. Pulang. Bila Allah sendiri kata terpulang dan Allah tidak mengatakan mana lebih utama, kita jangan memaksakan dalil, memaksakan pendapat. 3 hari sebab tuan-tuan 3 malam. Takkan. Ya, kadang kita ni suka berkesimpulan sendiri. Melangkaui Al-Quran. Dan itu sering kali berlaku seperti itu. Istidlalnya itu kurang tepat. Bukan dalilnya yang salah ya. Dalilnya betul, tapi cara memahami dalil itu. Wah, Masya Allah, ayat ini bagi saya luar biasa. Allah tak kata la dzamba, tapi la hikmah. Jadi jika sejak 2 hari itu katalah amalnya diterima 100%, walaupun hanya 2 hari. Yang 3 hari pun tidak. Diterima 100%, jadi terpulang. Bukankah ini namanya ada wus'ah? Wus'ah itu kelapangan. Terpulang, tapi mana? Hanya karena Allah tak sebut mana lebih utama, bahkan Allah beri pilihan, jangan kita kemudian menetapkan dalil apa pendapat. Walau bagaimanapun tuan-tuan, walaupun 2 hari pun boleh, 3 hari lebih utama, pahalanya lebih banyak. Apa dia fikir kalau pergi Makkah nanti dia akan tidur? Di Makkah nanti dia boleh bawa pahala juga. Jadi itulah. Ada siapa beritahu, Ustaz? Ya. Tak ada siapa bagi Ya, ini ada kita ni. Yalah, ni baru tahu. Belajar ni. Kau tahu kita baca dapat apa? 2 hari tak. Lah ini belajar. Dah lambat dah. Itu kadang-kadang itu masalah kita baca terjemahan. Terjemahnya apa? Sampai 2 hari tidak ada dosa. Siapa yang 3 hari pun tak ada. Dosa. Ya, semua dosa. Kalau semua dosa, kenapa Allah gunakan banyak istilah begitulah. Apa kita fikir istilah Al-Quran berbeza, maknanya sama? Kita sudah sepakat Kita tak ada istilah. bahwa dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang berbeza, melainkan maksudnya pun Berbeza. itu mesti dipegangi belajar itu. Walaupun mungkin kita belum tahu apa perbezaannya.
saya yakin Dambun dan Ismun pasti berbeda, tapi saya belum tahu. Tak apa, tak tahu tak apa, belum tahu tak apa. Tapi jangan pikir keduanya sama, itu yang salah. Sebab kalau ini mesti berbeda, tapi saya belum tahu. Ya, akhirnya kita ingin tahu. Tapi kalau alah sama aja, berhenti, mungkin full stop itu. Paham ya? Sangat indah. Kemudian yang ketiga apa? Sayyi'ah. Sayyi'ah ini kalau terjemahan Melayunya sayyi'atina, Dosa. keburukan kan? Keburukan ini apa? Dapat pahala ke siksa? Yang mana dosa juga kan? Dosa juga. Benda mana bukan benda baik, sayyi'ah. Bila amalan itu disebut sayyi'ah. Kenapa tadi disebut ismun? Tadi kita tahu disebut ismun apabila begini. Dikatakan Dambun apabila ini. Baik, as-sayyi'ah jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an itu amal saya yang tahu biha adabu fil ajil wal iqab fil ajil. Sayyi'ah penggunaan dalam Al-Qur'an merujuk kepada dosa kecil atau kesalahan yang kecil. Karena kaitannya dengan dosa, yakni adzambu fil ajil, balasannya segera. Balasnya segera. Maknanya kesan buruknya itu segera. Tetapi azabnya bila tak mohon ampun nanti. Dosanya kecil tapi azab. Sayyi'ah itu merujuk pada kesalahan yang kecil. Salah Bukan kecil. kan dosa ada dosa besar, dosa kecil kan? Nah, lepas itu dari segi akibatnya, kesan buruknya, yakni kesan buruknya ada yang apa? Ajil, ajil itu segera itu di dunia. Dan bila tidak memohon ampun, azabnya nanti ajil ditangguhkan. Tetapi penggunaan secara umum bila kata sayyi'ah, sayyi'ah itu merujuk pada kesalahan yang kecil atau dosa kecil lah bahasa mudah. Bukan dosa besar. Apa itu dosa kecil? Dosa kecil adalah bukan dosa besar. Ayat. Jadi ya. Kaidahnya senang. Ya. Dosa besar dan dosa kecil itu pembagiannya betul. Dosa besar yakni dosa atau maksiat yang ancamannya disebutkan oleh Al-Quran atau oleh hadis. Suatu maksiat yang ancamannya Quran sebut. Bila kamu buat ini, buat ini. Atau hadis sebut. Itu dosa besar. Adapun dosa yang ancaman balasan azabnya tidak disebut oleh Al-Quran dan juga tidak oleh hadis, namanya dosa kecil. Dosa kecil. Contoh. Boleh tidak syukur dalam bahasa Israelnya apa? Syukur lawannya apa? Syukur lawannya tidak syukur. Syukur lawannya Tidak kufur. Kufur. Syukur lawannya kufur. Allah kata lain syakartum la azidan wa lain kafartum inna azabi. Nah, ada diancam dengan azab itu kufur. Tidak syukur ada ancaman azab tidak? Azabnya disebut atau tidak tak syukur. Wala in kafartum apa maknanya? Kafartum Ya kamu kufur itu apa maknanya? ada azab. Tidak syukur. Kan syukur itu lawannya kufur. Jadi bila Allah kata jika kufur, mana jika kamu tak syukur. Allah kata inna adabi lasyadid. Kan dia azab. Jelas ancamannya bukan main besar, dakwah merah tulisannya. Jadi tidak syukur itu dosa besar atau kecil? Besar. Ya besar boleh. Dosa besar. Ini. Walaupun kita kena faham syukur itu apa makna itu ada pengaruh.
ada kajian sendiri lebih mendalam lah. Ya, Ustaz. Jangan syukur, terima kasih. Alah, sederhananya belajar agama. Syukur kenduri. Syukur apa? Syukur penduli itu. Syukur Pak. Alah tuh malam Jumat hari itu udah sholat, udah sujud syukur dah. Allah Akbar lillah. Saya tak kata itu salah, terlalu sederhana. Kata bahasa agama, tahu sakhi. Namanya ilmu sakhi. Sakhi itu ilmu atap, pembumbung. Nah, jadi ibarat nak makan buah ke hanya tengok kulit. Sedapnya tengok kulit udah sedap, tapi tak pernah rasa. Baik, coba lihat surah An-Nisa ayat 31. An-Nisa 31. Ya, as-sayyi'at itu merujuk pada dosa kecil. Lawannya dosa besar. Nak memahami, nak tahu dosa kecil dosa macam mana, senang. Kaidahnya. Dosa besar, yakni kesalahan-kesalahan dosa yang ancamannya disebut dalam Quran atau hadis Nabi. Yang kata Imam Adabi ada 70 semuanya. 70 jenis dosa. Nah, selain itu kecil lah sebab ancamannya tak disebut. Dalam ayat 31 surah An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, apanya? Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang akannya. Jika kamu menjauhi atau meninggalkan dosa kabair itu dosa yang kamu dilarang akannya, apa jawabannya? Bila semua dosa besar kita dah tinggalkan, ada dua balasan Allah. Satu, nukaffir ankum sayyi'atikum. Apa? Pasti kami akan hapuskan daripada kamu sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kamu. Sayyi'at dosa kecil. Bagaimana orang ini ada lagi dosa tidak? Orang ini. Orang ini masih ada dosa lagi atau tidak? Memahami Quran depan mata pun masih salah semana. Allahu Akbar. Coba hayat itu betul-betul. Gunakan tenaga IQ kita. Bahasanya tengok. Jika kamu meninggalkan dosa-dosa besar. Maknanya orang ini ada dosa besar tidak? Tidak. Bila dosa besar telah ditinggalkan, Allah jamin dosa kecil kamu aku hapuskan. Kan status orang itu udah bersih atau masih ada? Bersih sebelah melepak-lepaknya. Tak paham ayat begitu terang sekali. Jadi dosa besar itu, dosa kecil itu akan dapat pengampunan secara percuma daripada Allah, walaupun pelakunya belum memohon ampun dengan syarat orang tadi telah terbebas dari dosa besar. Terbebasnya seorang dari dosa besar, dosa kecil segunung manapun Allah padamkan tanpa minta ampun. Maksudnya, jika orang itu masih punya dosa besar, maka dosa kecil pun perlu mohon. Nah, begitu, Pak. Sekarang, orang ini sudah putih melepak, betul? Karena dosa besar sudah ditinggalkan, dosa kecil Allah beri pengampunan secara percuma. Kajian kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami masukkan kamu tempat yang mulia. Mana masuk surga? Ya, tak ada tempat lain, orang sudah bersih. Bila bersih merdeka daripada neraka. Bila dah merdeka dari neraka, dengan rahmat Allah masuk kelas ini aja. Jika kamu dah tinggalkan dosa-dosa besar, maknanya kamu dah tak ada dosa besar, kata Allah. Sungguh pun waktu itu kamu masih punya segudang dosa kecil, aku ampunkan, aku padam. Tak payah khawatir. Terhapusnya atau terbebasnya di kamu dari dosa besar memberikan kamu dosa kecil kamu dihapuskan. Bermakna kamu sudah putih melepak. Bila dah putih melepak, Allah kata
Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kami masukkan kamu mudkhalan karima, masuk ke rumah kariman. Mudkhal itu rumah. Kami akan masukkan ke dalam rumah kariman. Rumah yang mulia. Masya Allah. Jadi ya betul ya. Tadi depan ada kabair, belakang ada sayyi'at. Inilah penggunaan kalimat sayyi'at merujuk kesalahan kecil. Dan untuk memohon pengampunan, dapat pengampunan relatif lebih mudah berbanding memohon pengampunan bagi dosa besar. Sebab itu dosa besar karena taubatan nasuha. Kemarin kita pelajari. Dosa kecil, kalaupun orang itu tidak belum minta ampun, kata orang itu belum minta ampun, tapi masa itu kata Allah orang ini sudah bebas dari dosa besar. Dosa kecil dipadamkan. Allah sendiri tak perlu ampunkan. Tengok bagaimana murahnya Allah. Sangat murah. Dan ini kadang ada apa? Hadis Nabi yang mungkin message-nya lebih kurang sama. Nabi pernah, ada seorang sahabat pernah bertanya ketika cara mandi besar. Mandi besar, Nabi kata ya dimulakan dengan membasuh anggota wudhu. Anggota wudhu. Sebab itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, anak tawaduk, ya Rasulullah, adakah kita berwudhu selepas mandi? Mandi besar. Jadi kata, apakah ada wudhu yang lebih sempurna pada mandi? Ayu wudhu yang akmamnya lebih sempurna. Apa ada wudhu yang lebih sempurna daripada mandi? Maksudnya apa? Sahabat tanya, ya Rasul, selepas aku mandi besar, perlukah aku ambil wudhu? Nabi tak jawab perlu atau tidak, tapi Nabi jawab, apakah ada wudhu yang lebih sempurna daripada mandi? Maksudnya apa? Adalah. Tak payahlah. Ambil uduk lagi. Hadis pun penunjukan. Memang kena latih lah berpikir. Maknanya ada tidak wudhu yang lebih sempurna daripada mandi? Tidak ada lah. Anda sudah mandi itu mencakupi segala-galanya. Sehingga Anda tidak perlu wudhu. Hadis itu maksudnya begitu. Bukan wudhu tidak boleh. Sahabat itu tanya perlukah wudhu. Kalau pertanyaan perlu atau tidak perlu, jawabnya tidak perlu. Tak wajib. Tapi kalau boleh atau tidak boleh, sila. Itulah. Jadi mewajibkan berwudhu bagi orang selepas mandi besar, ya tidak ada dalilnya kecuali memang wudhunya batal. Itu lain cerita. Jadi batal bukan karena lepas apa? Mandi besar karena batal. Dan ini tengok, mandi besar menghilangkan apa? Ada besar. Sehingga ada kecil pun ikut sama. Ayat ini tengok. Dosa besar dah ditinggalkan. Sehingga dosa kecil pun kecil. Agama ini betul-betul luar biasa lah. Senangnya, sangat senang. Tapi karena susah-susahkan, jadi rasa sesak nafas. Sesak nafas. Baik, itu sayyi'at. Kemudian Maksiat. maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu jamaah sekalian, yakni mukhalafatu amrillahi war rasulih. Maksiat itu perbuatan ke atau ucapan atau apa sajalah, perbuatan, ketindakan, kepemikiran, ke idea, ke apa yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Itulah namanya maksiat. Ya tentu kalau dikaitkan dengan dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi maksiat ini masih bersifat neutral, bersifat umum. Kalau perbuatan itu menyalahi perintah Allah dan Rasulnya dalam perkara yang besar, Allah suruh salat, kemudian tak salat, itu dosa besar lah, itu maksiat besar. Ya. Allah larang menipu, dia menipu, ya itu maksiat besar. Tapi apa saja, perbuatan apa saja, ucapan saja, tindakan apa saja, idea apa saja yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, itu istilah agama disebut maksiat. Hanya karena maksiat ini ada tingkatan-tingkatan.
Kalau yang perbuatan menyalahi kita bukan besar, dosa besar. Kalau kecil, kecil. Maka tetap saja itu maksiat. Jadi kalau maksiat berbuat terpuji atau tak terpuji? Maksiat terkecil. Cari jadi contoh. Yang maksiat besar jelaslah Allah suruh, perintah Allah yang wajib ditinggalkan, larangan Allah yang haram dilanggar, itu jelas lah, itu maksiat besar, maksiat besar. Sekarang maksiat tapi taklah besar, tapi tetap maksiat, nama dia tetap maksiat. Nabi suruh kita makan dengan tangan kanan. Itu surah Nabi. Kita makan dengan tangan Kiri. Bila kita makan dengan tangan kiri, itu menyalahi atau sesuai dengan perintah Nabi. Menyalahi. Menyalahi. Bila perbuatannya menyalahi perintah Nabi, namanya Maksiat. maksiat itu. Apa yang menyalahi? Hanya tingkatan maksiat yang berbeza-beza. Dosanya macam mana? Ya, Dosanya. ya itu ulama menganggap bisa besar. Itu betul tidak termasuk besar, ya. Tapi kita ini pelik kadang cara memahami agama. Alah, dosa kecil aja. Itu yang bahaya sekali. Bahaya sungguh. Meremehkan maksiat itu dosa besar. Ihtiqalu dzambi akbar minad dzambi. Meremehkan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Paham? Dosa mungkin dosa kecil. Tapi sikap meremehkan dosa kecil itu dosa besar. Jadi kalau orang buat dosa kecil, itu udah dosa. Kemudian dia meremehkan dosa kecil yang dilakukan, itu dosa besar. Mana dia dapat dosanya? Satu dosa kecil, dosa besar. Kadang orang kita ini paling memahami agama. Ini besar kecil, kecil lah. Ini besar besar. Ini buat takut, rupanya juga kecil. Kecil okey je. Allah, kecil okey. Ini pemahaman yang betul teruk sekarang bagi saya. Tidur ni dan kata anda juga kan. Iya, termasuk kalau kita tidak memulakan tidur mengiring ke kanan, itu namanya maksiat. Doktor aku tidur seperti itu. Saya lebih yakin kata Nabi daripada kata dokter yang tahu orang mana. Iya. Terus terang saya orang mukmin, saya yakin kepada apa yang dia daripada dokter pakar otak menangkut. Dokter ilmunya ilmu apa? Dia kata juga senang susah. Ya. Yang rasa senang rasa ini. Bahkan ramai dokter yang mengesahkan ke kanan lagi lebih selesa karena jantung tidak terhimpit. Ya. Maknanya karena dokter tadi hanya kajian dokter dan saya lebih yakin 100% Nabi kan Nabi maksum. Kalau orang lebih percaya pada kata motivator daripada kata Allah, itu bahaya itu. Begitulah orang beragama. Orang beragama. Jadi kalau kita tidak melakukan begitu, itu adalah maksiat. Tapi itulah orang kita ini. Bila sebut maksiat itu dia ingat semuanya yang dosa besar kan. Awak tu maksiat. Maksiat apa saja perbuatan yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Lalu macam mana tingkatan dia? Tengoklah. Kalau perbuatan menyalahi perintah Allah yang wajib, ya dosa besar lah. Kalau yang dilanggar itu larangan yang haram, dosa besar lah. Tapi kalau dari segi adab, katakanlah, ya, maksiat juga. Nama tetap maksiat. Jangan diubah. Hanya tingkatan dia. Sehingga dalam istilah ulama hadis ada istilah yang lebih halus dipanggil, yakni apa namanya, mukhalafatus sunnah. Mukhalafatus sunnah, menyalahi sunnah. Atau mukhalafatul aula, menyalahi yang lebih utama. Tapi tetap saja maksiat. Nah, kemudian kalau kita terlintah dalam hati karena bisikan syaitan, ingin apa? Terlintah nak meremehkan maksiat. Alah, kecil aja. Nah, itu kena ingat
ucapan salafus soleh, kalau tak salah namanya Abdullah bin Muttalib. Dia kata la tanzur ila sir. Ada orang kata itu ucapan Abdullah bin Muttalib, ada pendapat kata itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Tapi yang pasti maksudnya benar. La tanzur ila sigharil maksiat. Jangan kamu pandang, jangan kamu lihat kepada kecilnya maksiat. Walakin indur ila adhamati ma alladhi tasaita. Tapi pandanglah, lihatlah zat keagungan, zat yang engkau derhakai. Oke, kalau orang buat maksiat, sebenarnya siapa yang ia derhakai? Allah dan Rasulnya, katanya. Orang buat maksiat karena menderhakai Allah. Allah ini maha agung atau maha kecil? Kalau kita melihat kecilnya maksiat, orang tak takut. Karena kecil. Tapi kalau dia melihat keagungan Allah yang nak diderhakai, wow, luar biasa takutnya. Kita berjalan, atau kita bercakap, berjalan atau bercakap lah. Depan orang, lalu kita jalan gitu saja, maklumlah kawan semuanya. Itu oke tak oke? Oke. Jalan, biasa. Oke. Cakap dengan kawan, panggil you, I, awak, saya, oke tak oke? Oke. 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 Kita makan satu meja dengan kawan, besok makan sudah disebut apa? Oke tak oke? Dengan kawan. Oke. Oke kan? Tak salah kan? Pasal apa? Karena kita merasa kita dengan dia Setara. setara. Tapi coba Anda lakukan perbuatan yang sama di depan Tuanku. Gimana coba kita pikir secara logika. Perbuatan yang sama kita lakukan di hadapan kawan, tak ada masalah. Tapi kira di hadapan orang yang kita merasa dan kita tak berani melakukannya. Itu karena perbuatan itu jadi besar atau karena yang kita melakukan di hadapan orang yang lebih besar. Kalau di hadapan Tuhan pun kita buat kecil pun merasa bersalah. Sekarang orang maksiat itu di hadapan Allah. Macam mana nak meremehkan maksiat? Orang sekali-kali tidak akan pandang maksiat kecil jika dia tahu maksiat yang lakukan itu di hadapan yang didekati Allah. Tidak memanggil, tidak menyaut seruan ibu itu pun rasa bersalah. Ya. Tapi kalau tidak menyaut seruan adik-beradik, ibu minta tolong, maknya minta tolong. Lalu kita tak nak, rasanya berat sekali. Bahal ibunya tadi hanya minta mengambilkan air. Tapi kalau yang suruh kita ambilkan air itu hanya adik-beradik, ambil sendiri aja dah. Tak ada masalah. Betul? Nah sekarang Allah yang panggil, dia kata, itu mana orang yang tak benar-benar tak kenal Tuhan. Orang yang meremehkan maksiat itu benar-benar orang yang tak kenal Allah. Karena dipikir Allah itu siapa. Itulah maksudnya. Jadi sehingga tak timbul istilah apa orang mereka maksiat, walaupun maksiat itu ada tingkatannya. Jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kebesaran, keagungan zat yang engkau derhakai. Dan yang terakhir namanya al-khoti'ah. Terjemahan Melayu apa khoti'ah? Kesalahan juga kan? Makanya benar tak baik juga lah. Kesalahan atau khoti'ah itu maksudnya ini adamul isobah. Adamul isobah. Perbuatan atau apa saja, perbuatan, tindakan, ucapan atau apa saja yang tidak menepati kebenaran. Tidak menepati kebenaran. Contoh, ada budak suruh buat kerjakan apa namanya tugasan rumah matematik, ya budak baru tadi kan dia suruh itu nak di bapa nak ada 5 campur 5 darab 5 dan budak itu coba mengerjakan individu, yang lain yang 3 betul semua 5 campur 5 10 7 tolak 1 6 6 campur 3 8 namanya. Kan?
Yang 5 campur 5, 10, itu betul. 7 tolak 1, 6, itu betul. Tapi yang bawah tuh 6 campur 3, apa namanya? 8. Itu namanya khoti, tidak menepati kebenaran. Khotiah itu begitu. Boleh jadi disengajakan, boleh jadi tak Disengaja. sengaja. Itu khotiah. Allah suruh kita sholat. Dan kita sudah bersungguh-sungguh belajar sholat sudah, hukum hakam sudah, tata cara sudah. Dan kita coba melakukan sholat sesuai dengan kefahaman kita bersungguh-sungguh. Tapi tiba-tiba, menurut Allah, sholat kita ini belum menepati sholat yang sebenar. Maka sholat dalam sholat itu ada khoti, Ya. mohon Kesalahan. ampun. Mohon ampun. Dalam membelajarkan rezeki Allah, kita dah belajar ini, kita agak-agak ini sih kita belajar sekian, itu sekian, perlu tugas sekian. Dan kita berusaha untuk mengagihkan rezeki Allah, rezeki tenaga, rezeki ilmu, rezeki harta benda, ilmu, apa saja, waktu. Dan kita coba mengagihkan rezeki Allah ini sesuai dengan kehendak Allah. Setelah kita berusaha, rupa-rupanya menurut penilaian Allah, cara kita membagi-bagi agar rezeki Allah ini belum sepenuhnya menepati kehendak Allah. Maka perbuatan kita itu disebut khotiah, tersasar daripada kebenaran. Dan itu mungkin atau tak mungkin dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin. Hmm? Mungkin. Pasti, bukan mungkin. Pasti. Sebab Nabi bersabda, kullu bani adama khotoun. Setiap anak Adam itu pasti buat khotiah. Wa khairul khotoin at-tawwabun, dan sebaik orang yang buat saya itu minta ampun. Kalau setiap hari kita buat khotiah, maknanya setiap hari kita wajib minta ampun. Quran kata, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Itu akhtana bukan adrabna, bukan asoina. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami jika kami terlupa. Au akhtana, kami tersilap. Kami dah buat ya Allah, tapi rupa-rupanya tak menepati yang kehendak. Masih lari sana, lari sini. Ibaratnya Allah ini punya sirim kan? Apa sirim? Kalau dia ada punya sirim lah, ada ya gitu lah. Tapi kita tak menepatinya, namanya adalah khotiahnya. Dan khotiah itu sebenarnya tidaklah apa namanya kesemuanya. Kalau 100% khotiah, itu namanya khotiah. Wah, ada ke khotiah yang tak menepati 100 cuma. Orang buat rumah, tengoklah plannya macam ni, kata orang ini plan dia, inilah arkitek hantar plan macam ni, cek ni. Tiba-tiba kontraktor buatlah tidak sebagaimana yang dimaukan oleh tuan rumah dengan plannya ini. Maka tindakan kontraktor itu dipanggil khotiah. Ini sebenarnya tak begini, cek, saya tak mau di sini. Pada tingkap, kenapa tak ada tingkap? Nah, itu khotiah. Dan khotiah biasanya mungkin ada sekian peratus daripada kesemuanya. Tapi khotiah itu 100% namanya khotiah. Ubah rumah macam ini, cek, bentuknya sekali jadilah. Ini rumah apa? Amal ibadah macam itu juga. Dan itulah dalam Al-Quran penggunaannya sama ada di Quran atau berkaitan dengan penggunaan yang disengajakan atau yang tak disengajakan. Allah Maha mengampuni perbuatan khotiah kita jika khotiah tadi tidak disengajakan. Ya contohnya itulah. Rabbana apa? La tu'akhidna in nasina
nah itu. Atau bila kami buat salah dan buat salahnya tidak di Sengaja kan. Lalai itu saja. Hmm? Lalai. Bila kita lalai, lalai. tersudahlah. Lalai dia lupa. Lupa. Bukan seng. Terus. Nah, namanya bukan seng. Puasa Ramadan atau puasa apa saja tak boleh makan minum dari terbit apa namanya fajar hingga terbenam matahari. Tak macam mana karena perlu lapor tengah hari tengok makan bukan sudah langsung tak ingat yang dia sedang Puasa. itu namanya lupa. Puasanya sah, tidak perlu mengulangi dan tidak dikatakan teruskan saja sampai petang. Itu namanya nasina. Dan Allah sendiri yang katakan, iya dan aku tak akan siksa. Soalnya ya, kalau sang tak boleh. Yang jelas-jelas dia tak boleh makan, tapi kan. Nah, yang akhta itu macam mana? Tidak mendapati. Contoh, dia haus sangat, dahaga sangat. Dan kemudian dia ini tidak sedang puasa. Pergilah kemana-mana lah, dulu di hotel, tiba di, Masya Allah, di kafe dia, ke desa dia, nampak ada minuman di situ. Ada teh lah, ada orange juice lah, ada macam-macam. Dia yakin itu adalah TO. Nah, dia tu ambil. Kalau minum, setahun, dia teguk rasa macam ini tua nih. Setelah masuk baru wah, orang ini bukan lupa tapi orang ini khoti'ah. Itulah yang tersama itu. Dia yakin itu TO, rupanya tua. Jadi dia telah minum arak, bukan karena yakin itu arak. Tersilap, bukan terlupa, tersilap. Itu. Cantik itu dia. Lain kalau ini, dia memang ingin minum arak. Sembunyi-sembunyi karena lama udah dekian sangat. Suruh nak minum arak. Ini bagus, itu ini rezeki. Mesti ini jatuh dari langit. Cepat ambil segala. Sekali belum teh pun. Dosa ini orang. Iya. Dosa walaupun yang diminum halal. Karena Allah dah rekodkan dia tuh. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Itu ada daya dalam Al-Quran. Walaupun orang ya nama dia taklah guru karena orang nampak TO yang benar. Wah dalam hati ini dah terlanjur habis 2 gelas kembung rupanya. Dia tahu arak itu hukumnya haram, tahu minum arak itu haram namanya. Kemudian dia ambillah segelas yang dia pikir TO rupanya arak. Nah itu baru dia tahu arak itu haram, tahu minum itu dosa. Lalu dia ingin minum. Nah, ingin minum tuh, dia ada peluang. Dia ambil rupanya TO. Dosa. Itu zambutnya saya. Itu sengaja. Ya, iya itu. Sengaja langgar. Hati-hati. Inilah istilah-istilah agama yang dalam bahasa Indonesia hampir sama maknanya ini dosa atau perbuatan yang ada balasan yang buruk lah. Jadi bila perbuatan disebut dambur, ismun, dambur itu paling besar. Sebab itu Allah suruh kita Rabbi firli dambi, Allah mungkin dambi, dunubi. Yang ini Allah juga bafili dunubi. Karena itu yang paling besar. Bukan hanya mengurangi pahala, memang
So, gimana? Walaupun ada besar ada kecil. Tadi atau kaidah dosa besar kaitannya dengan sayi'ah. Ismun itu masalah ismun ini Setengah-setengah Ustaz. dapur dan ismun belanja sama itu masalahnya. Saya tidak tahu belanja apa yang tepat. Cuma ismun kan apa itu? Perbuatan atau amalan yang mengurangi kan? Mengurangi pahala kalau itu amalan atau mengurangi kualiti amalan kalau itu kualiti. Ya. Benda itu baik tapi ada unsur buruknya. Unsur buruknya itu namanya ismun. Itulah. Dari segi bahasa. Jadi tidak 100% baik, tapi ada apa? Keburukannya. Sehingga mengurangi nilai dia. Kata orang, wih, kalau ini baik betul, saya boleh beli 10 ringgit. Tapi karena dah ini 6 ringgit aja lah. Karena sudah ada ismun. Boleh dipahami? Boleh ya? Ini semua ada dalam Quran, digunakan dalam Al-Quran semuanya. Ya? Jadi dengan itu nanti kalau baca Al-Quran itu tahulah ini maknanya apa. Dan kena difahami. Kalau perlu berhenti lama, apa maksudnya kan? Apa? Sampai jumpa jawabannya. Sampai jumpa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua menunjukkan ada benda yang buruk ya. Lawannya yang baik kan? Kalau yang baik kan istilah agama apa? Benda baik, kebaikan. Hasanah. Hasan lagi. Kebaikan. Khair. Lagi. Baik. Soleh. Lagi. Birrun, betul. Bil lantaran birro. Coba bila Allah gunakan khairun, bila digunakan hasanun, bila gunakan solihun, bila bukan biru. Jangan-jangan itu sama aja. Sedangkan kita sudah yakin dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang sama, yang berbeza, mereka maksudnya. Jadi rupanya istilah agama pun untuk yang baik pun macam-macam, yang buruk pun. Oh itu kalau difahami sangat menarik. Sehingga kita baca rasa, oh maksudnya gini, jadi kita dapat maklumat banyak daripada ayat yang pendek. Tapi kalau semua kita artikan kebaikan, khairun kebaikan, hasanun kebaikan, birrun kebaikan, soleh amal baik. Ya itu senangnya bahasa Melayu. Bahasa itu senang karena semuanya Baik semua baik. Sehingga bila kita memahami Al-Quran dengan melalui terjemahan Melayu, ya akhirnya Tak rasa apa-apa Ustaz. ya kalau sikit lah maklumat yang kita dapat. Itulah maksudnya. Tapi kalau kita kaji bahasa Qurannya, sebab ini bahasa Allah. Tidak mungkin Allah berfirman menggunakan kosakata berbeza bila maksudnya sama. Mana mungkin. Seorang sastrawan pun kalau cakap dengan kalimat berbeza maknanya sama. Pakar undang-undang, lagi ayat gini makna lain. Ini itu baru pakar undang-undang, lawyer. Ini firman Allah takkan. Tapi itulah untuk memahami bahasa undang-undang pun perlu belajar sampailah 6-7 tahun nak belajar tentang bahasa undang-undang kan, sehingga pakar jadi lawyer. Tak karena memahami firman Allah 1 minggu. Itulah jadi kadang kita memperlakukan itu belum semestinya. Ya insya Allah selagi masih ada ruang dan peluang Allah akan suruh kita fattaqullah mastata'tum, kata Allah. Takwalah kamu kepada Allah ikut kadar. Jadi selagi kita menggunakan tenaga kita semaksimal yang mungkin, itulah yang dikenakan oleh Allah. Hasilnya Allah sendiri yang akan menentukan.
Kita hanya disuruh berusaha ikut kadar kemampuan. Hasilnya, sehingga kata orang, jadi pandai tidak wajib. Tapi belajar untuk pandai itu yang wajib. Main itu tak wajib. Ya, belajar untuk pandai itu wajib. Tapi jadi pandai tak wajib. Jadi mana tak wajib. Iya. Kenapa? Sebab akhir zaman ini pelik. Alah, kita belajar pun banyak tahu. Udah ya, itu ya. InsyaAllah kita sambunglah apa yang belum kita pelajari. Karena saya pun ingin juga berkongsi ya. Apa yang kita tahu, bukan namanya memberitahu, berkongsi. Dan tadi saya katakan, kalau boleh kita tidak hanya ta'allum, tapi kita ta'ammuk dan tabahur. Kalau ta'allum, saya hanya mentransfer maklumat. 2 campur 2, 4. Tahu tak 2 roda? Sudah, itu selesai. Sudah, itu. Ini ubi, jagung, timun. Dah tahu. Untuk para tadika itu ta'allum. Tadika, selanda, itu ta'allum tuh. Senang sungguh. Nah, bina ya, ambil pinggan nak, begina. Tapi ta'ammuk daripada amik mendalami. Tabahur daripada bahrun jadi melaut. Jadi mendalam dan melaut. Memang tidak mudah. Tapi Allah suruh kita berusaha setakat yang termampu. Sehingga kadang-kadang masalahnya nampaknya remeh, kecil, biasa. Tapi yang kita gali, rupanya maknanya dalam. Itulah yang perlu masa. Tapi lagi sekali Allah menyuruh kita mempelajari yang